siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong. Tetap bohong saudara, terus menerus bohong. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama saudara biang kebohongan, nggak apa-apa. Nah jangan orang udah bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Siddiq, dikasih gelar ini seperti Umar ibn Khattab, dikasih gelar lagi ini seperti Utsman ibn Affan, dikasih gelar lagi ini seperti Ali ibn Abi Thalib. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira Bapak Rizik Syihab kembali marah-marah, kali ini terkait berita yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendapat penghargaan perdamaian dunia. Diliput dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin 7 November 2022 yang lalu. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, yaitu Sheikh Abdallah Asy-Syaikh Al-Mahdoh bin Bayah. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia Yang Mulia Joko Widodo. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional, ucap Cheikhna. Sementara Menteri Sekretaris Negara yaitu Bapak Pratikno yang turut mendampingi Presiden dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Pratikno pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang dihadapi oleh dunia. Perlu diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan maupun pemikir Muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Penghargaan kedua diberikan pada tahun 2016 untuk National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah atas perannya dalam memulihkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai perdamaian melalui caranya sendiri dan komunikasi langsung dengan warga setelah Perang Saudara di Republik Afrika Tengah sejak tahun 2012. Berikutnya penghargaan tahun 2017 diterima oleh Inisiatif Egyptian Family House sebagai pengakuan atas perannya dalam mendorong koeksistensi antar umat beragama. Penghargaan 2018 diterima oleh Presiden Eritrea Isaias Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed sebagai pengakuan atas peran sentral mereka dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara negara mereka dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi. Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Dr. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa menerima penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali sebagai pengakuan atas upaya globalnya yang luar biasa dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di seluruh dunia. Kemudian tahun 2020 penghargaan diberikan kepada
The Frontline Heroes Office dari PEA atas perhatian mereka terhadap individu-individu yang bekerja di garis terdepan. Dan di tahun 2022, penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali dianugerahkan oleh Abu Dhabi Forum Peace Award kepada Presiden Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Kembali kepada Bapak Rizik Syihab tadi. Kenapa ia tampak tidak suka Presiden Indonesia mendapat penghargaan itu ya? Apakah ia sebenarnya yang berharap mendapat penghargaan sebagai imam besar dunia? Entahlah. Bapak Jokowi itu, apapun keadaannya, apapun alasannya, adalah seorang presiden. Pemimpin Indonesia saat ini. Ya wajar kalau seorang presiden karena memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dunia, kemudian mendapat penghargaan. Itu wajar, tidak ada yang salah. Seorang presiden bro, penghargaannya juga tidak main-main. Perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan itu cucunya Nabi bro. Jadi tidak masuk logika kalau para kelompok pembenci pemerintah sering menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin atau presiden yang anti-Islam. Tidak masuk akal. Terus di video tadi Bapak Rizik Syihab juga bilang nampaknya ditujukan pada Presiden Jokowi dengan istilah tukang bohong. Katanya dinasihati tidak bisa, katanya diingatkan tidak bisa, katanya dikasih berbagai macam nasihat juga tidak bisa. Begini ya Pak, Anda tidak usah terlalu mengatur-atur urusan negara atau urusan presiden. Negara sudah punya aturan sendiri. Presiden juga punya tim khusus yang cerdas untuk mengambil langkah dan kebijakan. Kita ini hanya sebagai rakyat, kita ikuti saja aturan yang ada. Beres. Kewajiban kita hanya patuh dan taat pada pemimpin, selama pemimpin itu tidak menyuruh kita melakukan kemaksiatan atau melarang dan menghalang-halangi kita menjalankan perintah Tuhan. Itu saja. Penentuan kebijakan atau tindakan negara sudah diatur dan dirumuskan oleh para penguasa. Kita ikuti saja, jadi tidak perlu nyinyir apalagi marah kalau kenyataannya Presiden Jokowi mendapat penghargaan perdamaian dunia. Terima saja kenyataan yang ada meski terasa pahit kalau dirasakan. Belajarlah ikhlas dan ridho, belajarlah menerima takdir Tuhan. Tidak perlu berontak apalagi protes pada ketetapan Tuhan. Itu sama saja melawan kehendak Tuhan meski niatnya membela Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan takdir bagi para hambanya. Semoga direnungkan. Kalau pendapat saya sih demikian. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar.